Beberapa bulan kemarin, dunia diguncangkan oleh amarah anak muda. Di Nepal, ribuan anak muda menyerbu gedung parlemen setelah pemerintah melakukan pemblokiran terhadap media sosial. Di Maroko, gerakan Gen Z 212 menolak dan menuntut perbaikan akses pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia, aksi di media sosial dibanjiri oleh tagar polisi pembunuh rakyat. Tujuannya apa? Menuntut keadilan bagi korban atas kekerasan aparat. Tiga fenomena ini, Nepal, Maroko, dan Indonesia mempunyai DNA yang sama. Apa itu? Yaitu DNA motor penggeraknya adalah Gen Z dan diorganisir melalui media sosial. Selamat datang di From Noise to Voice. Awal September lalu, dunia dikejutkan dengan kerusuhan yang terjadi di Nepal. Kerusuhan ini muncul setelah pemerintah Nepal memberlakukan pemblokiran atas media sosial Facebook. Sebenarnya, awal mula kemarahan publik bukan hanya itu, tapi karena apa? Karena kesenjangan sosial, faktor ekonomi, dan juga dipengaruhi oleh kelakuan para elit di Nepal, yang dimana kelakuan elit yang korup dan juga banyak flexing atas kekayaannya di tengah kondisi masyarakat yang sedang redup, ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Nah, kerusuhan di Nepal menyebar dan menyebabkan akumulasi kemarahan publik dan menyebabkan aksi massa yang sangat besar. Dari kemarahan itu, alhasil Perdana Menteri dan para menteri di Nepal mengundurkan diri. केपी शर्मा ओली नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै Pasca itu, generasi Z melakukan pemilihan Perdana Menteri baru melalui satu aplikasi media sosial, yaitu Discord. Sementara itu, di Maroko, ribuan anak muda yang tergabung dalam gerakan yang disebut Gerakan Gen Z 212 itu pecah di Maroko. Apa itu Gerakan Gen Z 212? Gerakan Gen Z 212 mengacu pada Gen Z, yaitu generasi Z, generasi yang rentan umur 18 sampai 25 tahun, dan 212 mengacu pada kode nomor telepon di Maroko. Nah, gerakan ini dimobilisasi melalui Discord dan juga diviralkan melalui media sosial lain seperti Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Nah, gerakan ini menuntut apa? Menuntut perbaikan atas pendidikan dan juga kesehatan yang bobrok. Karena pemerintah Maroko lebih memprioritaskan kepada pembangunan akses olahraga seperti untuk kebutuhan Piala Dunia dan Piala Afrika ketimbang memperbaiki akses atas pendidikan dan kesehatan. Kemarahan menjalar besar ketika ada 8 ibu hamil yang mengalami meninggal dunia pasca dilakukan operasi sesar di salah satu rumah sakit di Maroko. Last month, 8 pregnant women who had been admitted for cesarean deliveries died at the hospital, sparking outrage and prompting youth-led mobilization across the city. Ini menjadi bukti bahwa bobroknya pelayanan kesehatan di Maroko. Di Indonesia, pola serupa juga terjadi dalam rentan Agustus sampai September kemarin.
Di Indonesia, aksi bermula pada tanggal 25 Agustus, di mana masa aksi menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Dan berlanjut aksinya di tanggal 28. Di tanggal 28 itu terjadi pecah kerusuhan, di mana ada satu korban jiwa, yaitu salah satu driver ojek online, yaitu Afan Kurniawan, terlindas ataupun dilindas oleh mobil taktis Brimob. Video detik-detik Afan Kurniawan dilindas oleh mobil taktis Brimob viral di media sosial. Dan dari situ amarah publik mulai membesar. Terjadi masa aksi besar-besaran di beberapa kota. Jakarta, Makassar, Bandung, dan juga kota-kota lainnya. Kemarahan publik ini dipicu oleh viralnya detik-detik Afan Kurniawan dilindas oleh mobil aparat. Dan tagar muncul polisi pembunuh rakyat muncul di media sosial. Dan dari situ akumulasi kemarahan publik itu makin besar. Dan isunya juga mulai bergeser, tuntutannya mulai bergeser. Bukan hanya mengadili pelaku pelindas Afan Kurniawan, juga bergeser kepada tuntutan-tuntutan lain, seperti tuntutan ekonomi, tuntutan pendidikan, dan tuntutan-tuntutan lain. Kastel mendefinisikan istilah network movement. Apa itu network movement? Network movement adalah fenomena gerakan sosial yang dikonsolidasikan lewat jaringan digital, yaitu jaringan apa? Jaringan media sosial, di mana alih-alih bergantung pada konsolidasi di akar rumput ataupun struktur organisasi tradisional yang hierarkis dan birokratis, gerakan ini bermula dan berangkat dari dunia digital gitu, hingga turun ke dunia nyata gitu, untuk dalam bentuk unjuk rasa. Kesamaan antara kasus Nepal, Maroko, dan Indonesia, yaitu motor penggeraknya dimotori oleh anak muda. Dan gerakan sosial di tiga negara ini juga sama-sama diperantarai oleh yang namanya media sosial ataupun media digital. Selain itu, fenomena tersebut sama-sama berangkat dari akumulasi kemarahan publik atas pemerintah yang tidak menjalankan fungsi-fungsinya, atas pemerintah yang tidak menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat gitu. Di sisi lain, kesenjangan sosial hingga kemiskinan menyebar luas di beberapa negara itu. Ke depan, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Nepal, Maroko, dan Indonesia akan terjadi juga di belahan-belahan dunia lain. Bahkan ada obrolan bahwasanya gerakan di Nepal dan juga Maroko itu dipengaruhi oleh gerakan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah faktor media sosial dan juga bagaimana Gen Z melihat politik, realitas politik hari ini. Kerapuhan inilah yang kemudian dikritik oleh Vincent Bevins dalam sebuah buku. Bevins menulis bahwa keriuhan dan viralitas di media sosial tidak pernah cukup untuk memenangkan revolusi. Dalam penelitiannya yang lebih meneliti dari 30 gerakan yang terjadi di dunia seperti Arab Spring, okupasi Wall Street, dan Umbrella Movement di Hong Kong, Bevins menemukan pola yang sama. Banyak gerakan berhasil merebut perhatian dunia, akan tetapi gagal mencapai perubahan yang nyata. Menurut Bevins, gerakan tanpa institusi formal seperti organisasi, partai politik, dan lain sebagainya sering kehilangan kemampuan untuk menegosiasikan ataupun mengorganisasikan kekuasaan sesudah selesai kerusuhan. Spontanitas, keterbukaan, dan desentralisasi memang jadi kekuatan awal. Namun hal ini justru berubah menjadi kelemahan ketika harus dihadapkan pada satu institusi formal ataupun satu sistem politik yang nyata dan juga terpusat serta rapih. Gerakan yang viral di media sosial cenderung sulit menentukan arah strategis. Imajinasi bangunan struktural seperti apa yang pengen kita bentuk pasca kerusuhan ini itu tidak pernah terbentuk. Karena kelemahannya apa? Berangkatnya dari gerakan emosional, viralitas, dan lain sebagainya. Dan juga
Euforia yang terjadi cenderung cepat mereda karena gampang dikooptasi oleh algoritma. Terlepas dari plus ataupun minus, terlepas dari kekurangan ataupun kelebihan atas fenomena realitas hari ini, tapi ini menjadi fenomena baru atas munculnya generasi Z dan juga media sosial ini, di mana generasi Z, media sosial, dan realitas politik baru ini menjadi satu kekuatan rakyat yang perlu diorganisir, perlu dipikirkan matang-matang untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Fenomena di Nepal, Maroko, dan Indonesia menandai lahirnya gerakan politik baru. Namun, ya tadi muncul plus minus. Ya mau gak mau hari ini kita harus organisir di akar rumput melalui institusi formal dan juga memviralkan media-media ataupun memviralkan kelakuan-kelakuan pejabat, kelakuan-kelakuan institusi negara ketika tidak berpihak kepada rakyat. Supaya tujuannya apa? Tujuannya kemarahan publik makin besar, demonstrasi makin besar, dan juga di sisi lain kita punya imajinasi bagaimana mempertahankan momentum itu. Saya Rafli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.